Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu Melva. Sebelum memulai video pada kali ini, jangan lupa untuk klik tombol like, komen, dan subscribe ya. Hari ini kita akan belajar tema 4, subtema 3, pembelajaran 2 dan 3. Mari kita baca teks berikut dengan nyaring. Tempat yang bersih, aman untuk bermain. Tempat bermain harus bersih agar aman untuk bermain. Sampah, genangan air, dan kotoran harus dibuang karena dapat mendatangkan penyakit. Genangan air akan menjadi sarang nyamuk yang dapat menggigit manusia. Gigitan nyamuk tertentu dapat mengakibatkan penyakit demam berdarah. Keselamatan bermain juga dipengaruhi kebersihan lingkungan. Pecahan kaca dan kerikil yang berserakan harus dibuang. Jika terkena dapat mengakibatkan cedera. Oleh sebab itu, jika ingin bermain aman, kebersihan lingkungan harus diperhatikan. Tempat yang bersih membuat bermain menjadi aman dan nyaman. Nah, selanjutnya, mari kita amati gambar berikut ini. Ada gambar apa ya? Ya, benar. Ada gambar lapangan sepak bola. Siapa di sini yang pernah bermain sepak bola? Nah, bermain sepak bola ada caranya. Sebelum bermain harus melakukan pemanasan. Salah satu bentuk pemanasan adalah dengan melenturkan tubuh. Melenturkan tubuh berguna untuk menghindari cedera saat bermain. Tentu kamu masih ingat bagaimana cara melenturkan tubuh? Gerakan melenturkan tubuh dapat dilakukan dalam bentuk permainan. Misalnya, mengoper bola dari depan ke belakang. Permainan mengoper bola dari depan ke belakang membutuhkan kerjasama yang baik. Sikap kerjasama yang baik pantas untuk ditiru. Kerjasama merupakan perwujudan sikap persatuan. Nah, silahkan anak-anak perhatikan gambar berikut. Itu merupakan permainan mengoper bola dengan kerjasama. Jika kerjasamanya tidak baik, maka bola akan terjatuh. Nah, selanjutnya, silahkan anak-anak tuliskan contoh olahraga apa saja ya yang membutuhkan sikap kerjasama. Salah satunya adalah sepak bola. Kemudian kalian tuliskan lagi hingga 6 nomor. Lalu sikap yang harus dimiliki agar terwujudnya persatuan dalam bermain. Nah, contohnya ada saling pengertian. Silahkan anak-anak tuliskan sikap lainnya yang dapat mewujudkan persatuan dalam bermain. Nah, anak-anak harus biasakan sikap-sikap tersebut untuk diterapkan dalam kehidupanmu sehari-hari. Oke, perhatikan gambar di bawah ini ya. Gambar apa ya? Ya, ada gambar sebuah kerajinan dari tanah liat. Dayu dan teman-teman membuat kerajinan. Mereka membuat karya membentuk dari tanah liat. Banyak benda yang dapat dibuat dari tanah liat. Nah, misalnya seperti gambar ya, ada boneka, ada vas bunga, ada tempat pensil, kemudian ada teko dan cangkir atau gelas.
Apa saja bahan dan alat yang dibutuhkan dalam membuat kerajinan tanah liat? Ada yang tahu? Nah, mari kita pelajari ya. Ini cara membuat kerajinan dari tanah liat. 1. Siapkan tanah liat dan air secukupnya. 2. Siapkan tripleks atau papan kayu sebagai alas. 3. Siapkan gambar rancangan atau model. 4. Tempatkan tanah liat di atas tripleks atau papan kayu sedikit demi sedikit. 5. Pijat-pijat bahan hingga mendekati bentuk yang diinginkan. 6. Tambahkan bahan jika kurang. Sebaliknya, kurangi bahannya jika berlebih. 7. Sempurnakan bentuk dengan alat bantu. 8. Berikan sentuhan akhir dengan pembentukan detail dan dihaluskan. Bagaimana sampai sini? Apakah sudah dimengerti? Kita lanjut ya. Selanjutnya, mari kita amati gambar berikut. Dayu dan teman-teman telah selesai membuat kerajinan dari tanah liat. Kerajinan Dayu berupa vas bunga. Vas bunga Dayu berbentuk prisma. Prisma merupakan contoh bangun ruang, seperti yang telah kita pelajari kemarin. Nah, salah satu bangun ruang lainnya diantaranya ada prisma. Yang dibuat Dayu itu adalah prisma segitiga, karena alas dan atasnya berbentuk segitiga. Masih ingatkah kalian dengan ruas-ruas garis pada bangun ruang? Nah, kalau begitu, mana saja ya yang merupakan ruas garis pada prisma berikut ini? Ya, pada prisma segitiga terdapat ruas garis AB, BC, AC, DE, EF, DF, AD, BE, dan CF. Nah, selanjutnya ini merupakan latihan untuk kalian. Silahkan kalian gambarkan dan tuliskan ruas-ruas garis pada bangun ruang tersebut. Ada 5 soal ya. Dikerjakan di buku latihan kalian. Selanjutnya ada teks percakapan Dayu dan teman-teman Dayu. Ibu akan bacakan, silahkan kalian simak ya. Kata Dayu, teman-teman, tempat kita menjadi becek, kumuh, dan banyak bercak-bercak tanah. Tempat ini harus kita bersihkan kembali. Kata teman Dayu, betul, kata Dayu. Tempat ini juga berantakan. Kita juga harus merapikannya kembali. Nah, apa saja ya isi pembicaraan Dayu dan teman-teman? Ya, isi pembicaraannya tentang membersihkan tempat yang becek dan kumuh. Lalu nomor 2, tempat Dayu dan teman-teman membuat kerajinan menjadi kotor. Apa yang akan mereka lakukan? Benar, merapikannya kembali ya dan membersihkannya. Lalu nomor 3, apa yang akan kamu lakukan jika kamu menjadi salah satu teman Dayu di tempat membuat kerajinan itu? Nah, kita harus ikut membantu membersihkannya. Nomor 4, apakah kamu setuju dengan sikap Dayu dan teman-teman? Ya, kita setuju ya, bahwa tempat yang becek, kumuh, berantakan, itu harus dibersihkan dan dirapihkan kembali. Kemudian nomor 5, apa yang akan terjadi jika tempat membuat kerajinan yang kotor dibiarkan begitu saja?
Tempat yang kotor akan menimbulkan berbagai penyakit dan tidak terlihat indah. Maka, karena membuat kerajinan dari tanah liat dapat membuat lingkungan menjadi kotor, nah setelah membuat kerajinan, lingkungan tersebut harus kita bersihkan, harus segera dibersihkan. Jangan ditunggu lama-lama. Nanti aja membersihkannya. Nah, itu tidak boleh ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada teks tentang tempat yang kumuh dan becek harus dibersihkan. Tempat yang kumuh dan becek harus dibersihkan. Tempat kumuh membuat lingkungan bau. Bau tidak enak akan membuat tempat tidak nyaman. Udara di sekitar menjadi tercemar. Pencemaran lingkungan bisa menimbulkan penyakit. Tempat yang becek juga dapat membahayakan diri. Tempat yang becek mengandung air. Jika tidak berhati-hati saat berjalan, dapat terpeleset dan jatuh. Kepala bisa terbentur ke lantai. Oleh sebab itu, kita harus menjaga keselamatan diri. Caranya dengan menjaga kebersihan lingkungan agar tidak kumuh dan becek. Nah, anak-anak, dari teks yang sudah Ibu bacakan, apa saja informasi yang kita dapatkan? Ya, banyak ya. Informasi yang kita dapatkan adalah bahwa tempat yang kumuh itu harus dibersihkan karena dapat membuat lingkungan menjadi bau, tidak nyaman. Kemudian, tempat yang becek juga dapat membahayakan diri. Nah, oleh karena itu, kita harus membersihkan tempat yang kumuh dan becek. Nah, ini dia contoh gambar dari tempat atau lingkungan yang kumuh, yang becek. Coba kalian hubungkan, kalian perhatikan dengan lingkungan di sekitar kalian. Apakah sama, berantakan juga, atau becek, atau kumuh? Jika iya, silahkan segera kalian bersihkan ya. Oke, sekian video untuk pembelajaran hari ini. Jika ada yang kurang dipahami, bisa kalian putar kembali video ini atau tanyakan langsung ke Ibu Melva ya. Selamat mengerjakan latihan tugasnya. Selamat belajar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.